Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah materi dari bukunya The Secret of Public Speaking Mastery. Di salah satu bab di situ ada pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu acting public speaking. Ilmu acting di dunia public speaking itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau kita berbicara masalah acting, kita kembalikan ke dasar bahasanya. Acting itu dari bahasa Inggris act, artinya adalah melakukan atau tindakan. Arti kata acting di dunia seni peran, sebuah upaya seseorang untuk menyampaikan sebuah maksud, terkandung pada esensi apa yang akan dia sampaikan. Oleh karena itu, cara kita menyampaikan maksud kepada orang lain, supaya orang yang mendengarkan, orang yang menerima informasi dari kita dapat memahami, dapat menangkap dengan cepat, dan kita pun semakin leluasa untuk menyampaikan sebuah maksud. Kalau kita berbicara dalam ilmu komunikasi, bahwa speaking ini ataupun seni berbicara ini, dia upaya untuk menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Oleh karena itu, di dalam acting public speaking ada 3 hal utama yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah ekspresi. Ekspresi itu sangat dibutuhkan oleh seorang public speaker. Kenapa? Kalau seandainya kita menyampaikan maksud tanpa dibarengi dengan ekspresi kita, maka akan terjadi distorsi ataupun kesalahpahaman apa sebenarnya yang akan kita ungkapkan dengan tidak adanya ekspresi. Nah, di dalam ekspresi ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah suara. Suara sangat berpengaruh sekali ketika kita mengungkapkan ekspresi, ya kan? Bagaimana intonasi itu kita mainkan, stretching, poin-poin penting kita tekankan di situ. Kemudian selain suara, apalagi mimik. Mimik wajah kita adalah elemen penting dalam sebuah ekspresi, ya kan? Bagaimana ketika kita berbicara itu dengan nada yang sedih, bagaimana kita riang gembira, tersenyum, tertawa, bahagia, murung, sedih, itu dari mimik. Elemen yang kedua dari ekspresi yaitu mimik. Dan yang ketiga adalah gerak ataupun gesture, ya kan? Ketika kita menyampaikan sesuatu dibarengi dengan gerak, maka orang akan lebih excited, akan lebih cepat menerimanya. Bayangkan ketika kita tidak bergerak, hanya berdiam diri seperti patung, maka orang yang melihatnya pun akan bosan. Tetapi ketika kita ekspresif dengan mimik, dengan suara kita yang diolah, kemudian gerak tubuh yang disesuaikan dengan apa yang kita bicarakan, maka itu akan menjadi satu kesatuan di ekspresi ini, supaya kita lebih all out lagi untuk menyampaikan sebuah pesan. Ada 3, ada 2, jangan sampai kita bilang ada 3, ininya 1. Berarti antara mulut dan juga gerak itu tidak sinkron. Itulah yang disebut dengan yang namanya distorsi. Oke, yang pertama tadi, faktor utama dalam sebuah acting public speaking, yang pertama adalah ekspresi. Ekspresi dibagi ke dalam 3 elemen: ekspresi suara, kemudian ekspresi mimik, dan yang ketiga adalah ekspresi gerak. Nanti kita praktekkan berdasarkan gambar yang ada di buku The Secret of Public Speaking Mastery. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan pokok nomor 2 dan juga nomor 3 setelah ekspresi, perlu kiranya saya menyampaikan sebuah analogi bahwa acting dalam public speaking itu kita ibaratkan acting dalam bermain film. Bahwa seorang sutradara akan mencari seorang pemain, yaitu seorang aktor ataupun aktris, untuk bermain di filmnya, maka dia akan mencari pemeran yang sesuai dengan skrip yang ada di naskah itu. Ketika seseorang berhasil berakting memerankan apa yang diinginkan oleh sutradara, maka seorang aktor itu berhasil untuk menjadi seorang aktor ataupun menjadi seorang pemain profesional. Karena apa? Karena dia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh saudara. Nah, begitupun seorang public speaker ataupun seorang pembicara, dia harus bisa berakting untuk menyuguhkan ataupun untuk memberikan maksud dan tujuan kepada audiens, sehingga audiens itu merasa puas dan merasa terwakili oleh apa yang pembicara itu sampaikan. Di dalam memahami
tentang acting public speaking, nah kita diingatkan oleh seorang profesor, Albert Mehrabian. Dia mengungkapkan bahwa ada 3 elemen penting ketika kita ingin belajar berekspresi, yaitu keselarasan 3 V. V yang pertama adalah visual, kemudian V yang kedua adalah verbal, dan V yang ketiga adalah vokal. Visual, verbal, vokal. Visual mewakili 55% dari penampilan kita. Kemudian juga verbal itu hanya mewakili 7% dari penampilan kita. Kemudian vokal dia mempengaruhi 38% dari penampilan kita. Berarti visual ini sangat dominan sekali. Bagaimana kita berpenampilan, bagaimana orang melihat kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menguasai tentang yang namanya visual. Kemudian verbal dan juga vokal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah visual. Visual itu mewakili daripada mimik, gestur, body language yang kita berikan, act out kita yang berikan kepada audiens, itu mewakili sampai dengan 55% dalam diri kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita bicara masalah vokal terlebih dahulu. Nah, vokal di sini adalah bagaimana kejelasan kita menyampaikan sebuah makna, sebuah maksud dalam sebuah presentasi, ya kan? Vokal, bagaimana kita mainkan sebuah intonasi, kejelasan makna, kejelasan tujuan dari sebuah presentasi tersebut. Kemudian vokal ini mewakili 38% dari presentasi yang kita bawakan. Oleh karena itu, vokal harus terus dilatih supaya apa? Supaya kita lebih lancar untuk menyampaikan pesan. Seseorang harus sadar betul apa yang dia sampaikan. Dari ucapannya apa yang dia sampaikan. Karena apa? Bisa saja yang disampaikan itu sama, tetapi bisa berbeda maksud ataupun berbeda penafsiran bagi orang lain. Maka berlatih vokal itu untuk apa? Untuk menyesuaikan lawan bicara kita, bagaimana cara mengatur vokal kita supaya lawan bicara ataupun audiens yang sedang dalam sebuah forum itu merasa nyaman. Dan V yang ketiga adalah verbal. Verbal ini adalah pemilihan kata-kata, lebih tepatnya adalah pemilihan kata-kata mana yang seharusnya dikeluarkan dan mana yang seharusnya tidak dikeluarkan. Dalam artian, dari banyaknya kata-kata yang keluar, verbal ini dia bisa memilah-memilih kata mana saja yang mesti kita keluarkan, atau tidak ada kata yang keluar kecuali ada intinya ataupun ada pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memilih kata yang keluar dari setiap pembicaraan kita supaya orang lain bisa menerimanya. Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah tadi kita membahas tentang ekspresi, kita lanjut ke nomor 2, yaitu penghayatan. Ini sangat penting sekali ketika kita ingin menguasai tentang acting public speaking. Penghayatan ini bagaimana kita lebih bisa memikirkan, kita lebih bisa mendalami lagi apa sebetulnya maksud yang ingin kita sampaikan. Kita menghayati betul, mendalami lagi supaya apa yang kita sampaikan itu sampai kepada audiens. Kadang ekspresi tanpa dibarengi dengan penghayatan itu kurang greget gitu ya. Contoh, ketika kita bilang susah tapi ekspresi kita ekspresi bahagia, berarti dia kurang menghayati untuk mengekspresikan sebuah kesusahan. Ketika seseorang gembira, riang gembira, tetapi dia tidak menghayati bagaimana kegembiraan itu muncul dalam sebuah ekspresi. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Dalam mengekspresikan sebuah maksud, dia harus menghayati apa yang ada dalam ekspresi tersebut. Ketika kita sedih, ya, ekspresi, kemudian hayati tentang kesedihan itu. Ketika kita bahagia, ekspresikan dengan bahagia, kemudian kita menghayati bagaimana kebahagiaan itu. Sehingga orang itu akan sampai, sehingga orang yang mendengarkan itu akan terwakili dengan yang disampaikan oleh seorang pembicara ataupun public speaker. Jangan sampai kebalik, ekspresinya Bapak Ibu hadirin semuanya, alhamdulillah, kita ini sangat bahagia sekali. Bahagia sekali. Tetapi ekspresi dan penghayatannya kesedih, tidak sinkron. Nah, disinilah
Jangan sampai penghayatan tadi merusak pola daripada ekspresi. Ekspresinya bahagia, hayatilah bagaimana seseorang itu berbahagia. Ketika ekspresinya sedih, maka hayati penghayatannya sampai orang itu paham betul bahwa kita sedang bersedih. Itu maka sangat penting yang namanya penghayatan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah menarik. Yes, of course. Setelah kita berekspresi, kemudian juga penghayatan, yang ketiga harus menarik. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya penampilan kita menarik? Yang pertama dengan olah yang namanya 3V tadi, yaitu visual, vokal, dan juga verbal. Setelah kita mengolahnya, sudah barang tentu dengan cara latihan, ya kan? Bagaimana cara mengolah vokal, bagaimana cara mengolah visual, dan juga mengolah verbal sehingga menjadi selaras, ya kan? Nah, yang kedua adalah dengan cara berlatih, menyiapkan bahan-bahan pembicaraan, mempersiapkan dasar-dasar berbicara. Nah, oleh karena itu, selanjutnya adalah praktek bagaimana kita mempersiapkan dari mulai mengolah 3V, visualnya, bagaimana mimiknya, kemudian senam mulut dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya lebih menarik. Bagaimana ekspresinya sudah bagus, penghayatannya sudah keren, tetapi ketika kita tidak menarik untuk mengeksekusinya, artinya ada gerakan-gerakan yang masih kurang sinkron, maka itu tidak menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, langkah yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi seorang public speaker yang menarik, yaitu harus dengan latihan. Nah, di buku tersebut sudah banyak sekali panduan-panduan latihan, bagaimana senam mulut, bagaimana memberikan ekspresi, bagaimana cara menunjuk, bagaimana cara, banyak sekali. Mari kita praktek satu persatu.